Halo semuanya teman-teman pejuang P3K ya. Terima kasih telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya untuk menyiapkan terkait dengan ujian P3K tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kompetensi manajerial ya. Formasi guru maupun tenaga teknis. Ya, bagaimana bentuk soal terkait dengan kompetensi manajerial ini? Kita simak videonya. Soal nomor 1. Ahmad adalah seorang ahli statistika di perusahaan startup tempat ia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputernya untuk mengolah data. Namun, kali ini Ahmad ditugaskan mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data. Anda merasa gugup, artinya Ahmad ini merasa gugup kalau ketemu masyarakat. Ya, nah jika Anda adalah atasan Ahmad, apa yang Anda lakukan? Nah, ini seorang pemimpin, pemimpinnya Ahmad ya. Kalau kita memposisikan seorang pemimpin kepada Ahmad, itu apa yang dilakukan? Ya, karena permasalahannya di sini adalah Ahmad ini merasa gugup kalau ketemu sama masyarakat. Karena memang Ahmad ini dia ahli dari statistika di perusahaan startup. Ya, apakah A. memberikan tugas terperinci dan memudahkan Ahmad dalam melaksanakan tugasnya? Ya. B. bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan karena siapapun harus siap menjalankan tugasnya. C. menanyakan kesediaan dan kesiapan Ahmad dalam menjalankan tugas tersebut. D. berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Ya. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat, teman-teman? Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama. Oke, kita bahas sama-sama soal ini, ya. Nah, yang A itu memberikan tugas terperinci. Oke, bisa jadi, ya. Bisa jadi ini. Kemudian B bersikap biasa saja karena tugas. Ini seorang pemimpin itu harus bijak bawahannya untuk memberikan tugas, ya. Bukan seorang pemimpin itu bersikap biasa saja. Sehingga jawaban B ini kurang tepat, ya. Menanyakan kesediaan bisa jadi, ya. Kemudian berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad kepada atasan, ini bisa jadi tapi kurang tepat, ya. Nah, mana yang tepat antara opsi A dan C? Menurut saya jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kenapa A? Maka seorang pemimpin itu harus memberikan tugas kepada Ahmad secara terperinci apa yang harus dilakukan oleh Ahmad ini supaya pada saat ia bekerja ketemu masyarakat untuk mengumpulkan data, Ahmad tidak kebingungan karena memang sudah diberikan tugas secara detail, secara terperinci oleh pemimpinnya. Ya, jadi menurut saya untuk soal nomor 1 ini yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, kalau teman-teman kira-kira yang mana yang paling tepat? Sesuai dengan perspektif kalian tentang soal ini, ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban. Sedangkan atasan memerintahkanmu untuk ikut, maka tindakanmu A. menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban. B. menerima dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan memuji. C. menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. D. menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. Nah, kira-kira jawaban yang benar, teman-teman. Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama. Oke. Nah, di sini ya seorang karyawan
diberi tugas pelatihan. Nah, yang diberikan tugas untuk pelatihan ini tidak sesuai dengan job desk pekerjaannya. Maka apa yang dilakukan? Ya. Nah, yang namanya bawahan pada prinsipnya itu harus loyal, harus manut, harus patuh kepada seorang pemimpin. Itu seharusnya seorang bawahan. Maka kalau menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan, ini kurang tepat, ya. Artinya ini tidak menunjukkan kepatuhannya kepada seorang pemimpin. Menerima dengan senang hati dan ambisius, ini udah bagus, ya. Senang hati dengan, tapi hanya akan pujian. Ini untuk agar dipuji, ya. Dia menerima untuk dipuji, bukan untuk sebagai pengetahuannya dia, ya. Jadi jawaban B ini kurang tepat, ya. A ini juga kurang tepat. Menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan. Ini percuma kalau hanya mengikuti tapi tidak mendengarkan materi pelatihan. Jadi ini kurang tepat. Nah, ini yang D ini adalah menunjukkan bahwa dia patuh dan taat kepada atasan. Ya, kalau sudah patuh dan taat, tentu apapun tugas yang diberikan oleh atasan, dia akan mengikuti dengan baik. Sehingga nomor 2 ini jawabannya adalah yang D. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anda seorang karyawan yang membawahi bagian keuangan. Namun pada saat ada penurunan upah, Anda diprotes oleh karyawan-karyawan tepat di depan ruang Anda karena dikira Anda yang berusaha untuk menurunkan upah mereka. Maka sikap Anda adalah, ya, A, saya akan menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara jika bukan karena saya penurunan upah itu terjadi. B, saya akan melaporkannya kepada polisi karena memang sangat mengganggu saya. C, saya akan melaporkan kepada atasan yang berada di luar kota. D, saya akan mengajak mereka protes kepada atasan agar upah mereka dinaikkan lagi. Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab mana jawaban yang baik, jawaban yang tepat, ya, antara opsi A, B, C, dan D. Ya, silakan teman-teman jawab, ya, baru kita jawab sama-sama. Oke. Nah, di sini Anda atau ada seseorang yang bekerja di bagian keuangan. Kemudian teman-temannya yang lain itu protes bahwasanya dikira karyawan yang bekerja ini di bagian keuangan dia yang menurunkan gajinya. Apa yang dilakukan karyawan tersebut? Ya, kalau melaporkan ke polisi ini tindakan yang tidak baik, seharusnya ya dijelaskan dulu sama orang yang protes tersebut. Ya, bukan langsung melaporkan ke polisi. Begitupun dengan ini melaporkan kepada atasan, ya. Apalagi yang D. Jadi harus menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara. Jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang A. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4, sebagai direktur utama Anda, ketika menyampaikan informasi yang sangat penting kepada jajaran Anda maupun karyawan Anda, sikap yang benar adalah A, memberikan informasi yang bersifat intervensi agar semua paham. B, memberikan informasi yang lantang dan penuh teka-teki. C, menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan kata yang baik. D, menyampaikan informasi secara diam-diam karena ini rahasia. Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Antara opsi A, B, C, dan D. Ya, silakan jawab teman-teman, baru kita jawab sama-sama. Ya. Oke. Di sini ada direktur utama menyampaikan informasi kepada karyawannya atau jajarannya. Maka supaya informasi itu bisa diterima dengan baik oleh karyawan, sikap direktur tersebut itu seperti apa? Ya. Kalau memberikan informasi yang bersifat intervensi, ini bukan jawaban yang tepat. Ya, kalau intervensi ini
tidak masuk ya. Kemudian B memberikan informasi yang lantang dan penuh teka-teki. Nah, ini juga salah. C menyampaikan informasi yang mudah, ya, dipahami dengan kata yang baik. Ini baru jawaban yang tepat, supaya apa yang diinformasikan oleh direktur itu bisa diterima, bisa dilakukan kalau itu berbentuk perintah. Ya, maka direktur itu harus menyampaikan informasi dengan mudah, dipahami dan kata yang baik, bukan secara diam-diam atau penuh teka-teki. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah yang C. Cukup gampang teman-teman ya. Soal terakhir, ketika Anda adalah seorang pemimpin yang membawahi karyawan yang dituduh sebagai seorang pencuri, maka sikap Anda adalah di sini kata kuncinya adalah ada karyawan yang dituduh. Karyawan, ya. Nah, bagaimana sikap pemimpin? Apakah langsung menyalahkan karyawan tersebut atau mencari kebenarannya dulu? Apakah memang karyawan tersebut itu mencuri atau tidak? Ya. Nah, kita lihat opsinya seperti apa. A, saya akan langsung memecatnya karena akan merusak citra perusahaan. Nah, belum tentu karyawan itu mencuri, mungkin hanya tuduhan. Maka tidak baik kalau langsung dipecat. Ini pemimpin yang tidak baik ya, mestinya harus cari tahu dulu apakah karyawan tersebut mencuri atau tidak ya. Jadi A ini salah. B, saya akan mempertimbangkannya dulu sebab dia anak yang good looking, yang bisa membawa perusahaan mendapat citra yang baik. Artinya walaupun dia benar mencuri, karena dia anaknya good looking, maka dia akan dibela. Ini juga tidak baik ya. Siapapun dia, mau good looking, mau pintar, mau apa, kalau dia mencuri maka harus ada tindakan, bukan dibela. Nah, ini juga kurang tepat. C, saya akan mencari kebenarannya dulu. Nah, ini baru tepat ya, harus mencari kebenarannya dulu, baru mengambil keputusan. Kalau memang karyawan itu mencuri, baru kita ambil keputusan. Tapi harus tahu kebenarannya dulu, tahu informasi yang benar atau tidak gitu. Ya. D, saya akan tidak segan-segan membuat keluarganya malu. Nah, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Ya. Nah, itu adalah soal terakhir. Kalau soal ini cukup gampang, maka teman-teman harus di jenis soal ini harus dapat nilai yang sebaik mungkin untuk mendongkrak nilai untuk P3K. Ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Saya doakan teman-teman sukses di P3K tahun 2023 ya. Salam semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.